Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang kelima. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kutipan ini mengisahkan panggilan para murid. Boleh dikatakan ini adalah panggilan para murid yang pertama. Panggilan untuk menjadi penjala manusia. Lukas menceritakan bagaimana Yesus mengajar orang banyak di tepi danau. Ada satu hal yang berbeda dari kebiasaan orang pada waktu itu yang dibuat oleh Yesus. Biasanya pengajaran dilakukan di sinagoga. Kitab suci dibacakan dan kemudian salah satu orang yang ada di situ memberikan pengajaran. Tapi rupanya Yesus mengambil satu bentuk yang berbeda. Dia menjadikan danau, tepi danau, tempat orang berkumpul untuk mengajar. Bahkan Yesus naik ke sebuah perahu, yaitu perahu Simon Petrus, dan dia mengajar dari atas perahu. Kesannya sangat teatrikal. Yesus seperti sedang show. Namun itulah cara Yesus memikat banyak orang. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus nampaknya sungguh-sungguh membuat banyak orang tertegun, membuat banyak orang terpesona. Pengajaran Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang selama ini mereka rasakan. Demikian juga Simon, si pemilik perahu. Setelah Yesus mengajar, dia mengajak Simon untuk bertolak ke tengah. Yesus mengajak Simon menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Agak sedikit aneh, karena Yesus dikenal sebagai tukang kayu dan pengkhotbah, guru. Sedangkan Simon adalah seorang nelayan. Simon sudah sepanjang malam sebelumnya mencari ikan dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia sudah bekerja keras dan dia tidak memperoleh hasil. Sekarang seorang tukang kayu mengusulkan kepada Simon atau meminta Simon menebarkan jala. Tidak heran bahwa Simon kemudian protes. Saya sudah kerja sepanjang malam. Tapi Simon juga sangat terkesan dengan Yesus. Yesus sudah masuk ke dalam hati Simon sebagai seorang pribadi yang mengesankan. Maka akhirnya Simon pun taat. Dia menebarkan jala. Dan mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Dikisahkan oleh Lukas, bahkan jala mereka hampir koyak. Situasi ini membuat Simon terpesona semakin mendalam. Dan dia kemudian bersujud di depan Yesus, merasakan dirinya sebagai pribadi yang tidak pantas mengalami peristiwa yang begitu menakjubkan. Simon sampai memohon, "Pergilah daripadaku, aku orang berdosa." Tetapi Yesus kemudian bersabda, "Jangan takut. Mulai sekarang kamu akan kujadikan penjala manusia." Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pengalaman yang dialami oleh Simon mungkin juga menjadi pengalaman kita. Maka marilah kita mencoba untuk meresapkannya. Pertama, Simon sesudah mendengar pengajaran Yesus, dia mempunyai ketertarikan
untuk semakin dekat dengan Yesus. Simon mempunyai keterbukaan hati untuk mendekati Yesus. Secara rohani, Simon memiliki pengalaman batin bersama dengan Yesus. Yang kedua, Simon merasa tidak pantas karena berhadapan dengan Yesus. Simon ternyata mengalami peristiwa yang begitu di luar dugaan, yang menurut perhitungan Simon sebagai seorang nelayan ahli tidak akan bisa mendapat ikan. Tapi ternyata mengikuti Yesus, dia bisa mendapatkan banyak ikan. Simon merasa menjadi orang yang punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan dan dosa. Yang ketiga, Yesus meneguhkan Simon yang merasa tidak pantas itu dengan berkata, "Jangan takut." Meskipun ada rasa tidak layak karena pengalaman misteri ilahi, ternyata yang ilahi tidak menampilkan dirinya sebagai yang menakutkan. Sebaliknya, yang ilahi hadir dalam keramahan, dalam kedekatan yang menyapa secara personal. Dalam bacaan Yesaya, pengalaman yang sama dialami oleh Yesaya. Dia begitu terpesona dengan pengalaman penampakan kemuliaan Allah. Dan dalam situasi itu, dia kemudian merasakan dirinya tidak pantas, dirinya tidak layak. Namun kemudian datang malaikat yang membawa bara api. Bara itu kemudian disentuhkan pada lidah Yesaya. Itu menjadi simbol bahwa yang ilahi telah menyucikan, telah memurnikan Yesaya. Sehingga kemudian dia berkata, "Inilah aku, utuslah aku." Ada kesediaan untuk diutus, ada kesediaan untuk dipilih sebagai utusan karena telah mengalami pengalaman rohani yang begitu mendalam. Inilah panggilan yang dinyatakan oleh Yesus kepada Simon. Simon dan teman-temannya akhirnya ditawari oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Tentu saja bukan mereka kemudian membawa jala di jalan-jalan dan menebarkannya untuk menangkap orang. Menjadi penjala manusia berarti mendekatkan orang kepada pengalaman yang ilahi. Mendekatkan orang untuk berjumpa dengan yang ilahi, seperti mereka sendiri telah mengalami kedekatan mereka dengan Yesus. Pengalaman mereka dengan Yesus membuat mereka harus mengajak orang lain pula memiliki pengalaman yang sama. Itulah artinya menjadi penjala manusia, membawa orang sebanyak-banyaknya untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa mengenal yang ilahi, bukan yang menakutkan, bukan yang mengerikan, tetapi yang ramah, yang dekat, yang menyapa dengan penuh persaudaraan dan dengan semangat personal. Yang ilahi hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan kita pengalaman-pengalaman batin sehingga kita menjadi semakin dekat dengannya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, halangan-halangan yang seringkali membuat orang sulit dekat dengan Allah adalah penyakit, kemiskinan,
kelaparan, perseteruan, ketidakadilan. Oleh karena itu, para murid juga diminta untuk menyingkirkan hal-hal yang membuat orang terhalang sampai kepada Allah. Menjadi penjala manusia berarti juga menyingkirkan halangan-halangan berupa ketidakadilan, kelaparan, perseteruan, dan sebagainya. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penjala manusia. Kita pun dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam tugas perutusan ini. Semoga kita sanggup menerimanya dengan menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Amin.